ih kamu kenapa? Ih cantik banget gitu. Itu Yang bikin bapak. gitu ya? Iya taruh doang terus tiba-tiba cantik banget gitu. Alay banget ya gitu. Iya. Pernah bikin meet and greet katanya. Waduh, Pernah bikin meet and greet. Ini seperti razia sama BNN. Bukan BNN dong. Bukan ya? Bukan, salah. Mandi Nah, ya. Nah itu komentar Anda bagaimana melihat komentar Wah. video yang begitu? Kenapa sih harus yang arah situ kamu bahas? Aduh, Nah, gini. agak sensitif ini. Lu mengeksploitasi orang, lu beli motor dari situ, mau kan tabrakan ente. Iya. Oh TikTok, Anda dulu alay, sekarang Anda legenda. Waduh. Oh sudah mulai dari tadi, astaga. Nah ini legenda TikTok tahun pandemi 2020. Senior. Jadi kalau kalian anak yang baru main TikTok dan tahu bapak yang satu ini, ya tolong Anda bertobat, lihat. Kita Sepuh banget nih. sepuh banget, coba sekarang gini, Inti bumi. Zaman dulu waktu kita zaman pandemi, lockdown, salah satu platform yang bantu kita tetap dapat hiburan itu kan TikTok, ya nggak sih? Iya, betul. Karena syuting di TV juga udah mulai terbatas, kita nggak bisa kemana-mana. Ya ini, Kakak Arul, gue cuma mau say thanks dulu aja sebelumnya, sudah menemani masa-masa pandemi gue dulu. Siap. Ya, konten-kontennya sangat Walaupun agak tidak berfaedah ya. Ya, itu kan yang disukain masyarakat Indonesia. Itu yang disukai kalian kan, konten tidak berfaedah, tapi nggak dari Kak Arul nih justru muncul juga influencer baru yang akhirnya ya mengikuti model-model lah, benar nggak sih? Iya, benar. Makan apa kayak bukan mukbang sih dulu apa ya? Reviewer makanan, terus makanan, juga terus bikin koreo dance, macam. Nah, boleh jelasin Kak Arul, kenapa berani memilih menjadi konten kreator TikTok sedangkan dulu kan brandingannya TikToknya adalah anak alay. Iya. Bawa TikTok. Belum seperti sekarang. Iya. Belum seperti sekarang. Iya. Bawa TikTok, Anda dulu alay, sekarang Anda legenda. Waduh. Anda dulu alay. Anda alay, tapi sekarang kamu legenda. Bisa. Nah, salah satu legendanya adalah Tuh. sekarang legendanya adalah Kakak Arul itu. Boleh nggak? Kenapa memilih jadi di platform TikTok tuh kenapa gitu loh? Kenapa ya? Kalau dulu sih karena sempat hobi untuk di dunia kayak di depan layar sih. Dulu kan sebelum ada TikTok banget nih, ada yang namanya kayak apa ya? Videogram kali ya, yang di Instagram dulu nggak sih? Ya, yang bikin video gitu di Instagram. Nah, Berarti emang Kak Arul suka tampil juga ya, Bang? lebih pengen belajar gimana, terus akhirnya tiba-tiba ada platform TikTok nih, coba-coba gitu akhirnya gitu. Berarti terinspirasi pertamanya ini dari siapa emang? Kalau terinspirasi sih dari orang-orang zaman dulu yang bikin video-video Instagram. Video Gitu. Instagram, YouTube mungkin juga ya berarti ya? YouTube ya, zaman-zaman kayak Reza Arab. Oh iya, nyanyi. Reza Arab. Reza Arab itu gila gitu kan, keren tuh kelihatannya. Reza Orok. Aduh. Nah kalau zaman dulu kan kita sebagai konten kreator terinspirasinya ya banyak yang dulu ya. Kalau food vlogger pastinya kayaknya Next Carlos dan sebagainya macam ya kan. Terus yang cerita-cerita begitu Last Day Production enggak sih? Nah itu sesepuh semua, ini juga sesepuh. Tapi di dunia per-tiktokan. Nah kita mau tanya dulu nih sebelum Kak Arul masuk ke dunia per-tiktokan Indonesia ya kan. Memulainya dulu latar belakangnya Kak Arul nih apa, kerja atau apa gitu dulu? Jadi dulu tuh aku masih kuliah, malah kuliahku tuh nggak menjuruk ke dunia digital kayak gini. Jurusanku malah teknik sipil. Teknik sipil, pembangunan. Oh, gitu. Cuman karena nggak punya sense di situ kayak kurang ya, namanya juga ini sekolah. dipaksa Sekolah di pasar orang tua jatuhnya. dipaksa. Nah, jurusan yang diambil orang tua gitu. Dan akhirnya kayaknya gue agak hobi nih di bidang apa, di depan kamera, gitu entertain ya udah akhirnya terus kenal beberapa temen yang satu bidang, kumpul lah, sharing bikin TikTok bareng gitu. Oh begitu, berarti orang tua dulu maksa ya itu kuliah sipil, teknik sipil tuh maksa berarti? Lebih ke maksa sih enggak, ngasih saran doang tapi nggak ngedanain. Ini lebih ke orang tua pertama sih. Lebih ke perintah itu kayaknya. Bapak pertama yang nyuruh. Gitu. Bapak pertama, sorry.
Gimana itu? bapak gua 2 gitu aja. Nah, gitu ya. Oke, nggak usah dibahas itu. Nggak usah dibahas gitu. Nah, terus begitu Kak Arul nih bikin TikTok tuh, mereka nggak? Wih, apa ini? Iya. Ngapain kamu bikin begini? Apa Gitu. ini Enggak sih. anak saya? Enggak Harusnya sih. harusnya bangun jembatan apa? Kok malah begini joget-joget gitu? Ada nggak gitu? Enggak sih. Dari ibu kandungku nih itu udah ya udahlah terserah, itu kan hobimu gitu. Ternyata di situ aku bisa menghasilkan. Ya udah, Langsung support dong, bro. lebih Langsung support, support, tapi kuliahnya tetap harus kelar gitu. tetap pendidikan Tetap ya. pendidikan tetap harus kelar. Pendidikan nomor 1 lah ya intinya kan. Nah, itu konten Iya. pertama Kak Arul apa? Yang sampai kayaknya gue mau lanjutin ini konten apa gitu loh. Masih pencarian jati diri apa langsung? Kalau Ini gua di sini nih, kontennya. sekarang sih karena udah tenggelam ya, jadi masih mencari jati diri. merendah ini event merendah. Cuman Merendah, kalau konten merendah. pertama yang naik sih masih ingat. Apa? Dulu tuh zamannya yang POV. Nah, POV barengan sama temen-temen gitu kan, ngobrol di depan layar kayak anggaplah layarnya ini kayak cewek gitu. Ih, kamu kenapa? Ih, cantik banget gitu. Itu Yang cuma bikin-bikin taruh bapak. aja gitu ya? Iya, taruh doang terus tiba-tiba cantik banget gitu. Alay banget ya gitu. Iya. Alay banget ya. Kayak ngomong di depan layar gitu. Tapi kan orang-orang kebanyakan yang nonton cewek-cewek kayak ih, gemes deh gitu. Ah, gitu. Aduh kayaknya aduh aku mau dong sama itu. Alay. Mana rame-rame gitu. Oh begitu, jadi dia kayak salting sendiri Iya, ceweknya mungkin yang jadi nonton salting gitu. Dan itu benar-benar konten pertama yang langsung nge-boost naik. Oh gitu iya, ya? itu langsung hampir 15M. Bisa dibilang nggak waktu itu Kak Arul yang konten POV itu trendsetter? Maksudnya belum ada konten kreator? Udah ada sebenarnya. Kayak siapa ya dulu ya? Lupa aku nih. Stanley Howe. Oh, itu gitu-gitu. angkatan-angkatan kakak juga tuh? Oh kayak Ya, satu angkatan cuman beda circle lah. Oh, oke. Sorry, Kak, asalnya dari mana? Boleh tahu? Kalau aku sih Sragen, cuman Sragen. kuliah aku di Solo, terus teman-teman kebanyakan Solo gitu. Jadi Oh, Solo. Berarti lu bikin TikToknya memang di daerah sana, di daerah Solo itu ya? iya Solo gitu-gitu. Nah, terus sekarang kan tinggal di Jakarta nih. Itu gimana tuh ceritanya Iya. tuh? Jadi selama di dunia per-TikTokan ini, aku sempat kenal sama istri aku yang sekarang. Itu kenal dari TikTok juga. Oh, kenal dari TikTok. Kenal dari TikTok Kenalannya juga. gimana tuh? Nah. DM-an sih, lebih ke aku ngefan duluan sama istri aku gitu. Dia konten creator juga? Konten creator juga. Waduh. Di bidang iya. musik kalau sekarang. DM-nya gimana tuh? Collab Iya. yuk atau gimana gitu? Boleh bagi nggak? Enggak Pick up sih, line-nya kayak- gimana sih pick up line-nya? Lebih ke gue follow dulu nih, terus sering gue stalking gitu. Terus ada waktu dimana dia tiba-tiba nge-like postingan gue, kayak video gue, terus akhirnya di follow back, lanjutlah tuh Smooth ya. smooth ya. gitu. Oh, tapi tetap motivasi utamanya ceritanya itu kan emang suka kan? Heeh. Suka terus PDKT-nya gimana? Ngajakin konten atau apa? Nah ini nih PDKT-nya waktu itu gua ada tugas ke Karawang atau Cikarang lah pokoknya. Oh, Kayak iya. tugas akhir kuliah gitu kan. Setelah selesai gua inisiatif ke rumah dia. Izin dulu nih. Pertama ngajak keluar dulu. Ternyata bini gua nih, bini lah kalau sekarang lah. Iya, iya. Bini gua tuh nyuruh kesini aja ke rumah. Soalnya mama nyuruh ke rumah. Dia udah Waduh, izin. waduh, Udah izin. Udah langsung izin sama mama papanya karena emang anak tunggal kan. Jadi Berani hubungannya lu. emang harus orang tua tahu gitu. Ini berarti Kak Arul tipenya gaspol. Iya, berarti maksudnya Iya. orang tua ceweknya juga, bininya sekarang juga Welcome. welcome Welcome banget. banget. Ya. ya berarti ya? Untungnya welcome. Welcome banget ya. Pas dateng karena Mungkin dia belum lihat konten ente kali joget-joget. udah. Waktu itu udah dikenalin. Oh, udah dikenalin. udah di-spillin sama Ya, lu bini bininya gua. mama lihat sama cowokku mah. malah pas pertama kali gua ke situ ya, bapaknya tuh ngira gua cewek. Gua ngiranya gua cewek. Oh, zaman dulu tuh gua masih Emang yang gimana gondrong waktu itu? enggak, lebih ke kurus terus putih banget gitu kan. Karena masih pakai produk yang emang disaranin waktu itu, masih pakai produk ya putih lah. Iya. Kalau makin kesini kan udah kelihatan bapak-bapak nih kalau sekarang nih. Juga ya Pen ya. Juga Pen. Masih tampan dan Tapi udah agak gemoy, masih very awesome and handsome ya. Ya, ini kan kalau tadi kita bahas Kak Arul ini kan dari
serahin dari Solo ya, dari Solo ke Jakarta. Waktu mulai jadi konten kreator nih, Kak Arul punya setup dulu sudah bagus kah? Atau memang dari HP aja atau pinjem HP temen mungkin yang bagus? Formatnya apakah masih 3GP atau Aduh. Tidak, format itu tidak asik ya. seperti format sebuah video. Gimana Kak Arul tuh dulu mulai konten gimana? Pakai HP yang biasa-biasa aja atau gimana gitu? Iya, kalau gue dulu tuh pertama ngonten tuh gue nggak punya device yang bagus kok. Gue tuh dulu pinjem teman. Jadi karena gue ikut satu komunitas konten kreator di Solo, beberapa teman ada yang udah punya iPhone 7 tuh. Zaman dulu iPhone 7 tuh udah bagus banget kameranya dibuat TikTokan. Terus gue pinjam buat ngonten. Akhirnya mulai naik, belilah sendiri. Yang penting tuh niat sih. Kalau device tuh nomor sekian ya. Kalau kita niat aja bahkan pakai handphone Android pun bisa viral pasti. Mau kontennya apa? Iya. Ini isinya sebenarnya pada device-nya, Bro. Makanya. Nah, tadi kalau misalnya dibilang Kak Arul sudah bisa, akhirnya bisa beli device yang mumpuni lah ya. Karena konten dari TikTok kan followersnya nih sempet banyak dulu, membludak gitu kan waktu ya kalau kalian ngikutin Arul dari lama, followersnya tuh tiba-tiba kan banyak. Ya namanya trendsetter, Bro. Trendsetter kan? Trendsetter, banyak konten-konten yang dimulai dari Kakak Arul ini. Nah, itu emang income-nya tuh juga banyak ya, lo dapat dari TikTok banyak dong berarti. Kalau dulu tuh income tuh kita dapat dari endorse ya. Kebanyakan pas kita mulai naik tuh endorse paling dari produk UMKM, terus dari apa lagi ya? Dari hasil masuk TV juga, sempat masuk TV gitu kan dibayar. Sempat. Acara kayak Dahsyat, Brownies gitu sempat. Bahkan Brownies tuh balik 2 kali. Cuman bayaran dari situ juga enggak yang banyak-banyak sih. Tapi exposure kita dapat. Nah, itu cukup lah untuk bisa beli handphone gitu akhirnya. Berarti waktu itu, dulu income-nya sempat berapa itu? Waktu mulai FYP naik, itu sempat berapa dapat income-nya emang? Kalau pas boom to the moon, itu malah income-ku tuh dikit kok. Paling banter tuh cuma 1 jutaan. Itu paling banter, karena kita nggak tahu apa-apa. Ibaratkan kita tuh kayak orang yang main lotre, dapat jackpot, tapi nggak tahu nih jackpot mau ngapain nih. Udah, kita nggak tahu. Sebenarnya tuh pasarannya berapa sih kalau endorse gitu-gitu kan. Kita ya udahlah target 500 juta. Itu udah bersyukur banget tuh. Karena yang paling banyak tuh pasti yang spotlight, kayak teman gue yang lebih spotlight gitu. Itu endorse-nya yang lebih banyak. Kayak gue kan masih side lah, orang-orang yang side lah, pinggiran gitu-gitu. Followers banyak tuh nggak menjamin income dari TikTok juga ya? Nggak menjamin. Karena apa? Kita belum tahu. Waktu itu belum tahu. Wawasannya belum tahu. Belum sampai di sini. Nah, kalau ditanya income yang pernah aku dapat tuh mulai udah paham di dunia content creator nih, income yang pernah gue dapat paling gede tuh 12. Nah, ini nih yang menolong gue bisa nikah akhirnya. Jadi buat teman-teman di rumah juga kalau misalnya mau memulai konten TikTok ya kan, ada yang contohnya bisa nikah loh. Iya. Berarti tapi pernah dapat paling banyak berapa? Itu tadi kok. 12 juta itu. 12. Gimana satu video? Iya, dalam satu video doang. Satu video doang. Itu berarti endorse ya, memang endorse itu ya? Jatuhnya endorse. Kan dulu kan belum ada tuh kan keranjang kuning itu belum ada ya? Itu malah yang awal-awal keranjang kuning kok. Itu baru awal keranjang kuning. Awal-awal keranjang kuning. Belum yang kalau sekarang video-video yang masuk keranjang kuning kebanyakan pasti ngedrop. Kalau dulu masih settle lah. Gitu. Iya. Kalau video yang FYP pertama kali. Kenapa tuh? Yang FYP pertama kali itu dapat uang nggak? Enggak. Nah, dari platform TikTok sendiri itu sebenarnya nggak nyediain AdSense sebenarnya. Kalau pengen dapat duit dari TikTok tuh ya kita harus live di sawer orang. Kalau nggak affiliate. Biasanya begitu. Berarti ya suka live seksi-seksi itu lebih banyak uang ya harusnya ya? Iya, malah yang sekarang yang lagi ngetrend tuh yang NPC tau nggak? Yang apa tuh? Yang gitu-gitu. Iya. Nah, itu lagi banyak banget itu yang nyawer gitu-gitu. Gede dari situ ya sebenarnya. Ya, kalau TikTok pendapatannya sih yang gede dari live. Nah, waktu yang video FYP pertama, inget gak view-nya berapa? View-nya 15M.
Wow. Ya, 15 komentar M. itu ya berarti ya. Oh. Nah, kalau kan nih mau tanya sedikit komentarnya aja nih. Kan orang kan bikin konten banyak modelnya. Ada yang dulu tuh nenek-nenek mandi Nah, lumpur iya, gitu. iya. Nah, itu komentar Anda bagaimana melihat komentar Wah. yang begitu? Kenapa sih harus yang arah-arah situ kamu bahas? Aduh, Nah, gini. agak sensitif ini. Bukan hal sensitif. Ya, hal sensitif ya. Dulu buka TikTok, gue justru kasihan loh. Iya. Serius, gue kasihan loh. Itu nenek-nenek udah tua. Ya, ada yang dulu 2 orang, kalau nggak salah minta-minta terima kasih. Iya. Nah, itu ternyata kan mau katanya duitnya dibeliin motor sama cucunya. Gila, bangsat kamu. Anda bangsat Anda emang. Jatuhnya eksploitasi ya. Eksploitasi. Iya. Orang tua Orang Anda tua gituin. itu. Hai, gila. Maling kundang itu, maling kundang. Bukan dia memanfaatkan keadaan. Iya. Emang itu tuh nggak benar. Makanya gue bilang, lu mengeksploitasi orang, lu beli motor dari situ, mau nggak tabrakan ente? Ya mau nggak tabrakan ente? Nah itu komentar ke Arul gimana tuh lihat yang begituan tuh? Kalau aku, Menghancurkan pasaran nggak sih atau enggak sebenarnya pembodohan atau gimana gitu? ya kalau menurut gua pribadi ya itu kan udah jatuhnya udah eksploitasi manusia juga ya. Itu udah kayak ya ketidaktahuan nenek-nenek terus dibayar sekian, aslinya dapat berapa kan nggak tahu juga kan. Itu juga udah buruk sih menurut gua sih. Makanya di TikTok sendiri, apalagi di media sosial itu kan karena luas ya. Ada hal positif, ada hal negatif. Ya kita sebagai manusia kita ambil positif, buang yang negatif aja gitu sih. Jadi jangan semuanya telan mentah. Iya, jangan semuanya telan mentah-mentah. Pasti ya. Jadi konten kreator juga harus bijak dalam membuat kontennya Nah, apa bener. ya. Nggak mau asal viral doang, bro. Itulah. Ya kan? Tapi banyak yang nyawer loh, kaya loh dia kayaknya ya. Ya itu juga. Jadi gimana tuh, Pak? Eh? Dilemanya gimana? Ah, dilema. Satu sisi kalau kita nyari sensasi, banyak yang engagement bagus gitu. Tapi kalau kita bahasanya konten yang nggak usah terlalu sensasi, agak kurang. Nah itu gimana tuh dilemanya sebagai content creator? Antepin aja sih, diemin aja. Karena kita tuh hidup di masa digital tuh pasti ada masanya masing-masing. Contohlah sekarang udah nggak ada kan orang yang konten mandi lumpur. Ya itu udah ketelan zaman, sama. Oh. Jadi kalau sekarang lagi ada yang viral apa, antepin aja, ntar juga bakal hilang sendiri, mati sendiri. Apalagi hal-hal negatif, paling cepet matinya pasti. Oh iya. Nah kalau Kak Arul ini, dulu kan mulainya apa dari nol juga kan, anak kuliahan yang mencoba menjadi seorang konten kreator. Nah, tipsnya ada nggak? Nih buat penonton kita nih kan banyak juga nih yang habis ngeliat Kak Arul, lihat bintang tamu kita sebelumnya juga, kayaknya gue pengen jadi konten kreator. Nah kalau dari Kak Arul tipsnya apa nih kira-kira nih? Kalau tips jadi konten kreator sih konsisten sih. Satu pasti harus konsisten. Tapi Dua, dari tadi, setiap narasumber ngomongnya itu loh. Iya. Selalu hal yang Betul, sama ya. itu loh, konsisten. ini juga satu hal yang lagi gue jalanin kok. Karena gue juga selain ngonten sendiri, gue juga lagi bikin ngedirect orang untuk jadi konten kreator juga lah. Jadi agak-agak paham nih. Kuncinya ya itu konsisten. Bayangin kita harus bikin konten sehari 5 kali, harus biar bisa diupload 5 hari ke depan gitu. Itu kan sulit kan. Tapi konsistennya yang bikin kita bisa dapat value di situ. Oh, gitu. Tadi gue mau highlight juga, lu bantuin orang buat jadi konten kreator. Iya. Ya kenapa lu nggak karena gini loh, kenapa lu nggak buat diri lu sendiri aja? Konsepnya gimana sih itu? Maksudnya kenapa nggak buat diri lu sendiri aja? Lu udah buang-buang waktu, orang nih juga belum tentu terkenal. Kenapa lu nggak kerja buat diri lu sendiri supaya nama lu sendiri aja yang naik gitu loh? Soalnya ini juga gawe sih. Oh, kerjaan. Iya, juga. kerjaan juga. Atau mungkin jatuhnya. ada kebahagiaan kalau Nah, kebahagiaan itu pasti. Karena kalau kita ngelihat ide kita dipakai orang yang kita create nih, terus naik, ya kita ada rasa bahagia sendiri lah. Oh, Tapi dapat kredit ide nggak gue sih? nih. Hah? Dapat kredit nggak? Oh, ini kontennya konsepnya dari Kak Arul nih. Dapat kreditnya nggak tuh? Ya itu kita sendiri aja lah yang rasain. Karena kalau konten kan banyak kan pasti. Kita tinggal ngerubah dikit-dikit aja gitu. Banyak. ada kebahagiaan juga kalau misalnya seandainya kata orang yang kita bantuin itu Berhasil. sukses, bisa jadi berkah buat keluarganya juga. Iya, ya. itu Biasa biasa. mulia, ingin banget. mulia sekali. Luar biasa, luar biasa. Karena di hidup gua sendiri juga udah banyak yang ngebantuin gua kok. Jadi gua pengen lah jadi orang yang sama kayak orang-orang yang ngebantuin gua, kayak ngebantuin orang lain tapi dengan sekemampuan gua lah.
semampu gua lah gitu. Iya, wah memang amazing nih Kak Alun, memang legenda TikTok di Indonesia 2020 masa pandemi. Ini dia orangnya. Betul. Nih, gua ada dengar cerita nih, katanya dulu pernah bikin meet and greet katanya. Waduh. Pernah bikin meet and greet. Ini seperti razia sama BNN. Bukan BNN dong. Bukan ya? Bukan, Ini salah. datang beneran nih. Datang beneran nih. Enggak, itu bikin meet and greet. Apa siapa yang nonton? Maksudnya orang kenapa bikin meet and greet dan katanya ketangkap polisi gitu. Waduh. Gimana itu tuh? Jadi sebenarnya tuh ada kesalahpahaman sih kok, lebih ke kita tuh aslinya lagi visit ke satu kota nih. Di situ tuh lagi ada visit ke rumah makan. Nah, sebelum datang ke situ tuh teman-teman gua juga lah. Kayak ya namanya konten kreator kan pasti live kan itu hal wajib kan. Ada celetukan dikit kita mau datang ke sini. Jadi kayak kebocoran informasi gitu. Nah, tiba-tiba pas kita datang tuh masa makin banyak loh, ada apa ini gitu, dan kita nggak bisa ngendaliin itu. Akhirnya terjadilah chaos di situ. Media nge-up-nya itu kita bikin meet and greet, jadilah kita dipanggil polisi malamnya. Berarti sebenarnya dari awal bukan meet and greet. Bukan, sebenarnya dari awal tuh kita cuma mau visit ke rumah makan itu untuk review makanannya. Tapi karena ada kebocoran informasi, akhirnya membludak fans-fans datang ke situ. Nah emang kalau boleh tahu itu datang tuh kan rencananya buat makan. Kok sampai jadi membludak masa? Oh karena pandemi ya? Atau Iya. Oh karena pandemi. Jadi lalu, atau gimana? waktu itu tuh lagi ada apa? Pandemi lockdown lah dari lockdown. pemerintah tuh pas banget lagi ada lockdown. Nah kita datang ke situ tuh niatnya pengen visit doang gitu loh. Nah karena lockdown itu kita jadinya dipanggil polisi karena bikin masa banyak gitu. Kerumunan. Nah, diapain tuh? Dibawa ke kantor juga? Dibawa ke kantor. Sampai di BAP ya? Sampai di BAP. Iya sih. 1 kali 24 jam dan itu masih prosesnya masih lanjut sampai setengah tahun. Wah, baru kelar kita. Habis itu stop konten enggak tapi? Wah, itu yang akhirnya kita bikin yang namanya 0 dari 1, kita jadi 1 ke 0. Itu Nah, kita itu makin gimana turun itu? semua tuh. Nah itu benar-benar maksudnya waktu dari panggil polisi kan harusnya stop konten ya? Stop gak sih itu? Iya. Stop ya? Dari kantor polisi tuh udah ngehimbau kita untuk jangan ngonten dulu, jangan bikin kerumunan dulu lah karena lagi panas-panasnya kan gitu. Oh, Nah, sedangkan kita kalau ngonten kan ramean. Nah, itu tuh udah media tuh udah ngawasin kita dari banyak sisi tuh. Jadi pergerakan udah monitor gitu. Jadi kita udah kayak dibatasin untuk ngekspresiin kita lagi apa. Banyak cekcok lah pokoknya. Berarti itu vakum berapa lama bikin konten waktu itu? Hampir, kalau sampai vakum banget sih enggak. Cuman paling sehari, seminggu tuh ngupload sekali doang gitu-gitu akhirnya. Habis tuh viewers, habis semua? Habis tuh, dari yang biasanya kita bisa dapat viewers sekali video tuh 100.000, itu udah sampai yang 10k aja nggak ada. Tapi akhirnya. Begitu kan waktu itu kan sudah sempat vakum gitu, nggak nyerah tuh ya? Nggak berarti maksudnya gue cari kerjaan lain aja deh, gak usah mulai aja konten kreator atau gimana? Setelah kejadian itu dan kelar nih, akhirnya kasusnya kelar, kita tetap nyoba untuk jadi konten kreator, tapi di sisi lain kita udah nggak bergrup akhirnya, masing-masing. Oh masing-masing akhirnya. Kita jadinya tiap orang tuh udah punya ciri khasnya masing-masing, karena ya harus struggle, nggak bisa kita stay di satu konten, itu nggak bisa. Waktu itu berarti sempat apa istilahnya konten dikurangin, itu followers turun nggak tuh? Turun, sempet dari yang tadinya followers gua tuh 400.000, turun tuh sampai 350. Wih, lumayan ya. Iya. Lumayan. Tuh gimana perasaannya tuh? Wah, itu udah selain dihujat nih, terus ditinggalin banyak orang, banyak fans hilang, akhirnya ya nangis, sedih sih ada pasti. Waduh. Kayak gua udah nggak niat kuliah, udah semua hidup gua buat konten kreator, tapi akhirnya jadi kayak begini gitu. Sempet sedih ya. Depresi juga ada. Recovery-nya berapa lama tuh Kak sampai bisa? Recovery-nya cukup lama sih. Gua kalau nggak karena tugas kuliah nih, kayaknya gua nggak sehat-sehat waktu itu. Karena yang bikin gua tetap bertahan di konten kreator adalah
tugas itu. Jadi yang bikin misalnya gue dipaksa healing, keadaan, dipaksa juga ya? keadaan juga. Nah itu mau tambah nih, mau highlight yang soal akhirnya bisa nikah nih kan. Karena penghasilan dari TikTok nih. Dengar-dengar juga katanya sama sang istri juga collab ya bikin itu apa gitu. Kenapa kepikiran begitu? Apa mungkin maksudnya kalau misalnya sama istri tuh kan kata orang kan kalau nikah tuh membawa berkah, membawa rezeki. Nah, mumpung saya sudah menikah, ada istri, siapa tahu dapat rezeki gitu. Gimana gitu loh. Jadi dulu pas masih pacaran lah ya. Dulu tuh gue kan akhirnya memutuskan untuk ke Bekasi nih. Istri gue kan Bekasi. Memutuskan ke Bekasi di dunia konten creator tetap ngonten bareng sama istri. Nah, itu dapat tuh balik lagi dari followers gue yang 300 400 naik jadi 1,2 gitu karena aslinya karena konten sama istri bukan sama teman-teman. Tapi jadi Kak Arul percaya kalau misalnya istri itu mau berkah percaya? Iya percaya, nikah tuh bawa berkah tuh percaya. Wih, luar biasa. Nah, mantap sekali. Kalau bisa sekarang followers 1,2. Nah, apa aja sekarang yang dikerjain selain bikin konten sama istri apa aja? Kalau sekarang sih udah nggak konten sama istri ya, karena istri juga udah konten sendiri. Oh iya. Nah gitu. Sekarang gue ngerjainnya lebih ke konten orang lain, talent. Oh yang gitu. tadi ya? Yang tadi. Nah siapa boleh tahu nggak siapa aja yang di boleh spill nggak nih namanya? Kalau sekarang lagi ngebentuk si Fredo Aquinaldo. Itu kontennya musik tapi di sosial eksperimen. Oke. Itu kan lagi banyak tuh, emang lagi ngetrennya tuh banyak ke sosial gitulah. Mungkin nama lain siapa lagi? Jojo, kalau Jojo sih emang belum dapet tracknya ya. Tapi karena dia emang udah gede, ya gue coba-coba juga ke dia. Lebih ke kerjaan juga sih, gawe juga sih ini karena. Nah kalau konten-konten kan membantuin teman-teman yang baru-baru di dunia entertain ya, maksudnya di dunia konten kreator. Nah belajar ngedit, apapun semua itu belajar sendiri atau emang ada jasanya atau gimana? Otodidak sih, masih otodidak. Itu dari belajar dari YouTube. Sekarang kan udah maju nih dari YouTube sih, apa-apa gampang belajar apa aja bisa lah ya. Mau apa aja bisa, mau belajar masak juga bisa di situ. Jadi otodidaknya belajar di YouTube akhirnya. Cita-cita mungkin. Cita-cita gini kan. aduh. Kak Arul ini kan ya kita kalau buat gue ya, buat gue ini Kak Arul adalah orang yang ya sangat menemani gue lah ketika pandemi itu. Tapi kan tadi kita dengar dari salah satu narsum kita, dia bilang kalau konten kreator ini nggak selamanya gitu loh. Nah Kak Arul ini kira-kira kalau setuju nggak dengan pendapat itu? Kalau misalnya nggak setuju, Kak Arul sebenarnya pengen kerjain apa lagi sih? Ada nggak cita-cita yang belum tercapai gitu loh? Kalau cita-cita sih lebih ke bagian istri sih kalau sekarang. Pengen ini sih, beberapa mimpi istri tuh kecapai gitu. Apa contohnya nih? Bisa nggak kita? Contoh pengen bawa istri ke Disneyland Jepang gitu-gitu. Oh begitu ya. Nah, kalau kan itu sebuah mimpi. Nah itu kalau pekerjaan, kira-kira pengen menggeluti bidang apa lagi tuh, ada nggak? Kalau buat aku sih untuk sekarang aku udah bersyukur sih. Udah mencapai titik dimana aku pernah masuk TV juga, terus akhirnya bergerak di belakang layar, ngedirect orang gitu juga udah satu mimpiku juga akhirnya. Ya ada orang juga maksudnya maksudnya kan belum ada, Kak Arul ini kan belum yang sampai jadi mancanegara gitu, tapi orang nih ya gitu. Kalau orang bersyukur apapun merasa cukup ya. Betul. Orang kan saya nggak mau nih cuma begini, saya mau apa gitu. Capek sih. Yang ambisius ya berarti, buat tipe yang ambisius gitu ya. Iya. Kayak udah terima apa adanya aja. Syukurin aja. Yang penting kita nggak berhenti bergerak aja. Yes. Yang penting nggak jadi pengangguran di rumah gitu. Diinget ya di rumah, penonton di rumah, lu jangan terlalu terlena oleh keadaan sekarang ya, apalagi sekarang rebahan di rumah tuh udah hal yang sangat-sangat nyaman lah ya, karena bisa tahu informasi dengan cepat, tapi
makin kesini bikin orang makin tambah malas gitu. Malas gerak, malas kemana-mana, malas beli makan aja malas pasti. Udah ada aplikasi juga kan, makanya. Semua dibuat instan sekarang. Iya, sekarang dibuat instan juga. Nah ini kalau misalnya untuk Kak Arul nih, untuk penonton kita yang di rumah nih, ada nggak kira-kira tips dan trik tambahan nih buat mereka yang mau mulai dari konten kreator? Atau ada nggak, lu jangan ulangin kesalahan gua deh kira-kira, itu loh buat mereka ini. Lebih ke konsisten, satu itu pasti. Udah pasti itu harga mati itu ya? Udah harga mati itu. Dua, kalau udah ngerasa bisa dan dapat ininya, dapat value-nya, udah dapat apa yang diinginkan di konten creator, jangan sombong. Karena sekali lu sombong itu udah Tuhan gampang banget untuk gitu ngebalikin, hancur pasti. Itu karena itu yang gue udah pernah ngalamin sih. Makanya intinya tetap ya humble lah. Tetap humble, tetap merendah lah pada Tuhan. Apapun kehebatan dan masalah Anda. Gitu dulu luar biasa. Jadi Kak Arul, kita thank you juga ya buat Kak Arul udah mau datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Thank you. Sudah menemani zaman pandemi saya. Siap. Menemani juga mungkin beberapa penonton-penonton kita yang sudah dulu waktu tahun-tahun 2020 pandemi terlockdown, konten-konten Kak Arul yang menemani lah. Intinya Kak Arul sukses terus. Siap, thank you. Sukses juga buat adopsi podcast. Adopsi. Ya, adopsi podcast kan. Iya, ini ada di sini. Harusnya gerak-gerak nanti ya. Jadi kita, nah terakhir nih Kak Arul. Mungkin Kak Arul mau promoin apa nggak? Apa yang lagi Kak Arul kerjain bisa? Next project mungkin. Next project. Siapa tahu ada orang yang berniat untuk bikin apa, Kak Arul bisa nih. Promoin dirinya dong. Apa gitu? Tungguin singlenya istri gue ya. Oh istrinya bikin lagu atau? Lagi proses. Oh, lagi Pokoknya proses. tungguin singlenya, kalian bakal gitu. Gila. Nanti kalau mau tahu Instagram media sosial dari Kak Arul nih. Ini ya. Di bawah sini ya. Kalau butuh pemain suling-suling bagus. tetap. Kita kan simbiosis mutualisme ya kan. Iya, benar-benar. Oke. Untuk penonton adopsi terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita sekali lagi thank you Kak Arul. Semoga sukses selalu. Thank you. Tuhan berkati dan sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.